Halo sobat bisnis, kembali lagi bersama saya Firdaus Yunianto, marketing senior di Accurate Accounting Software. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Accurate versi 5 Enterprise Edition, di mana proses produksi Accurate versi 5 Enterprise di sini adalah standar costing. Baik, kita simak video berikut ini. Berikut adalah penjelasan mengenai Accurate versi 5 Enterprise Edition. Jadi di mana Accurate versi 5 Enterprise ini digunakan untuk perusahaan produksi atau perusahaan manufaktur dengan proses produksi menggunakan metode standar costing. Pertama, kita harus melakukan penentuan bahan baku. Jadi kita harus buat daftar bahan bakunya, baik itu bahan baku, barang jadi, bahan setengah jadi, bahan baku pembantu. Jadi di sini kita harus tentukan di awal seperti contoh ya. Kita harus buat bahan bakunya, contoh di sini ada paku kecil, dan kita juga harus menentukan harga standar dari bahan baku tersebut. Nah, setelah proses bahan baku ini dibuat, kita juga membuat biaya produksi. Seperti contoh di sini ada perakitan atau pemotongan kayu. Nah, di sini juga sama, kita harus menentukan nilai standar dari biaya pemotongan kayu. Jadi selain bahan baku, kita juga menentukan biaya-biayanya dari proses produksi. Selanjutnya adalah penentuan formula produk atau biasa dikenal dengan bill of material. Kita harus membuat formulanya terlebih dahulu. Nah, seperti contoh proses pembuatan lemari 2 pintu. Nah, untuk membuat satu lemari itu membutuhkan bahan baku apa aja di sini. Kita panggil bahan baku yang dibutuhkan seperti paku atau papan. Jadi bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembuatan lemari, tinggal kita buat formulanya di sini. Nah, jadi di sini kita tentukan kuantitasnya. Papan membutuhkan 4. Paku kecil membutuhkan 1 kilo. Atau juga ada kebutuhan lain seperti kayu. Kita butuh berapa kayu di sini? Misalkan membutuhkan 6 lonjor. Dari penentuan bahan baku, selanjutnya adalah penentuan biaya. Jadi untuk membuat lemari ini, selain bahan baku, biaya apa yang akan kita keluarkan untuk proses produksi tersebut? Contohnya di sini pemotongan kayu. Hitungan jam 95.000, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk biaya pembuatan lemari 2 pintu. Nah, setelah penentuan bahan baku, biaya produksi, dan formula produk, langkah selanjutnya adalah proses perintah kerja atau biasa dikenal dengan nama work order. Ya. Jadi kita tentukan untuk pekerjaan di sini adalah pekerjaan lemari 2 pintu. Selanjutnya tinggal kita panggil pekerjaan lemari 2 pintu.
Nah, secara otomatis dia akan mengacu ke bill of material yang sudah kita buat sebelumnya, baik itu bahan baku dan juga biaya kerja. Nah, jika kita akan membuat lemari pintu sebanyak 3 unit, maka secara otomatis formula yang kita buat di BOM ya otomatis menambahkan atau mengalihkan sesuai formulanya. Jadi untuk satuan sudah dibuat bill of materialnya, saat kita membutuhkan kuantitas 3 ya secara otomatis akan mengalihkan bahan baku apa saja dan berapa yang dibutuhkan. Tinggal kita cetak ke layar untuk pembuatan work ordernya. Setelah perintah kerja diproses, langkah berikutnya adalah pengeluaran bahan baku. Jadi bahan baku di sini mengacu ke work order nomor berapa. Ambil bahan baku. Nah, di sini akan keluar bahan baku yang dibutuhkan dalam proses work order. Untuk pengambilan bahan baku di sini tidak harus sekaligus, namun bisa parsial sesuai kebutuhan akan penggunaan bahan bakunya. Contoh di sini ya, untuk pekerjaan awal dibutuhkan paku, papan, dan kayu. Namun tidak semua dari kuantitas yang tersedia ini digunakan, jadi bisa bertahap atau parsial dalam pengambilan bahan bakunya. Ya. Nah, di sini tinggal kita klik lagi untuk proses pengambilan bahan baku berikutnya. Oke, tinggal kita celak ke layar sebagai bukti pengambilan bahan baku di gudang. Setelah proses produksi selesai, baru kita tentukan produk. Nah, menjadi apa produk ini berdasarkan work order nomor 1004. Nah, di sini akan keluar perintah kerja untuk proses pembuatan lemari 2 pintu sebanyak 3 unit. Namun proses produksi yang ada di versi Enterprise di sini finishingnya tidak harus 100%, tapi bisa parsial. Nah, seperti contoh di sini saya membuat kuantitas sebanyak 1 karena hasil proses produksi hari ini hanya 1. Nah, di sini Accurate akan menentukan berapa biaya kosnya untuk 1 unit ini. Ya. Porsinya adalah sebesar 33% dari total kebutuhan untuk proses produksi. Nah, jadi setelah ini saya simpan tutup, maka otomatis stok lemari 2 pintu di gudang sudah bertambah 1 unit. Tinggal memproses barang jadi berikutnya. Dari sini lemari 2 pintu ini sudah bisa dijual atau bisa langsung dikirim ke customer. Coba saya cek di sini untuk lemari 2 pintu. Ya. Secara otomatis sudah naik stok dari lemari 2 pintu. Klik kanan untuk melihat historinya. Nah, di sini akan kelihatan bahwa ini adalah proses produksi. Jadi secara histori dia ada masuk sebanyak 1. Nah, itulah proses produksi yang ada di Accurate versi 5 Enterprise. Adapun laporan-laporan yang dihasilkan dari versi 5 Enterprise di sini adalah berikut. Masuk laporan, daftar laporan, dan pabrik
Nah, laporan pabrikasi. Nah, di sini ada beberapa laporan. Pertama, ada laporan contoh laporan yang ada di pabrikasi. Misalkan di sini ada standar dan aktual cost. Jadi standar dan aktual cost di sini menentukan bahan baku dari nilai standar dan berapa aktualnya. Demikian juga untuk biaya dan berapa aktualnya. Dan juga ada laporan rincian penggunaan bahan baku. Jadi untuk pekerjaan lemari 2 pintu ini sudah berapa yang terpakai untuk proses produksi. Jadi inilah laporan-laporan yang ada di Accurate versi 5 Enterprise Edition. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai modul pabrikasi yang ada di Accurate Enterprise Edition. Oke sobat bisnis, itulah penjelasan lengkap dari saya mengenai Accurate versi 5 Enterprise Edition. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Accurate versi 5, silakan hubungi saya di 08170 335432 atau klik bit.ly yang ada di layar berikut. Oke sobat bisnis, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua.